Oke, baik kakak-kakak, kita akan mulaikan sesi kita pada saat ini. Sebelumnya kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi saat ini kita akan merefleksikan refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Ini adalah kesepakatan kita, seperti biasa. Kemudian tujuan daripada pertemuan kita ada memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid serta efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, tujuan adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu, 1, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. 2, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, kemudian agenda kita pada saat ini cuma ada 2, yaitu kita menganalisis tulisan refleksi yang sudah kita unggah di LMS, serta kita berbagi hasil analisis. Oke, kakak-kakak. Jadi di sini kita akan berdiskusi. Ada 6 pertanyaan pemantik. Jadi terkait dengan tugas refleksi yang sudah kita buat. Alvina utama katanya. Salah masuk. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan analisis dan kita akan diskusikan selama sesi ini. Memang sebenarnya ada sesi pengisian di Figma, tapi memang agak masih berat. Cuma yang pertanyaan ke-5 dan ke-6 itu akan kita mengisi di chat. Ya, jadi dimohon dalam diskusi ini keaktifan kita semua dalam memberikan pendapat. Ya, yang pertama kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Oke, silakan kakak-kakak boleh membuka mic, di mute, unmute. Ya, silakan. Mari kita berdiskusi. Jadi berdasarkan tugas yang sudah kita unggah di LMS, itu tugas refleksi. Ya, silakan konsen yang ingin memberikan pendapat.
terkait pertanyaan nomor 1. Silakan di unmute. Alfi mungkin sudah masuk. Alfi gimana? Tunggu ya kakak-kakak, saya mau kirim. Oke, ternyata banyak yang salah-salah masuk. Belum kira yang 1.1.c itu di bawah 1.3 1.3 banyak yang salah masuk. Banyak yang masuk di 1.1 di modul pertama ini. Ya oke, kakak-kakak. Silakan memberi pendapat mengenai pertanyaan nomor 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Ya, selamat siang, Nurikai dan ya silakan Kak Gregorius untuk pertanyaan nomor 1. Kalau saya menulis refleksi dengan membaca dan melihat modul 1 ini sampai modul 1.1 dan sampai 1.3, maka saya merefleksikan bagaimana saya membandingkan modul itu dengan yang ada dalam bahan ajar itu dengan yang saya lakukan dalam KBM saya, dalam praktek saya mengajar. Itu tentu saja ada hal-hal yang saya anggap bahwa itu memang ternyata saya keliru dalam menerapkan. Ada hal yang seperti sesuai dengan modul-modul yang sudah diberikan ini. Ya. Itu dulu. Jadi setelah Kak Gregorius mempelajari modul 1.1 hingga 1.3, ternyata ada keinginan untuk merubah. Karena merasa ada yang salah dalam pembelajaran. Bukan. Ya. Kak Fresi, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Kalau saya menulis refleksi itu pertama tentunya untuk mencari kekuatan dan kelemahan saya. Ya. Kemudian Jadi itu refleksi. ingin untuk saya menulis refleksi karena untuk mencari kekuatan dan kelemahan saya. Kemudian dengan tujuan untuk menemukan ide baru atau rencana ke depan, bagaimana cara melakukan pembelajaran kepada peserta didik.
Kemudian kalau untuk kapan biasanya setelah melakukan pembelajaran dalam modul. Biasanya setelah melakukan pembelajaran modul. Kemudian di sini Ya, ada apa saja yang saya tulis, ya biasa perasaan saya pada saat pembelajaran. Ya, itu. Terima kasih. ya. Jadi Kak Presi dalam membuat refleksi, dia ingin mencari dia punya kelemahan dan kekuatan. Jadi itu sama dengan sudah Ya. berefleksi. Ya. Ya. Kakak yang lain, Kak Hendra silakan. Oke, kalau dari saya mungkin lebih ke metode pembelajaran, mendapatkan metode pembelajaran yang baru. Ya. Nah, sehingga kalau kedepannya bisa dipraktikkan di kelas saya. Untuk kapan menulis refleksi sama seperti Fresi, setiap selesai materi. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada lagi Kak Jessica, Kak Tia, silakan Kak Mor, Kak Alfi. Ya rata-rata jawaban hampir sama yang dorang. Pasti tuh mau bilang, ada beberapa yang mau bilang lebih dulu. Pasti Ya. seperti itu. Jadi ada harapan untuk dari refleksi ini orang mau merubah dari yang orang belum pernah baking dari yang lalu-lalu, yang pasti ketika sudah refleksi orang semua ada perubahan. Ya, oke. Ya, masih ada lagi Kak Tia. Oh, Kak Tia masih mungkin di rumah sakit. Kak Jessica, silakan aktifkan kamera. Jadi pertanyaan nomor 1. Jadi di sesi ini dimohon kakak-kakak berpartisipasi aktif dalam diskusi. Karena juga ada penilaian tersendiri dari secara sistematis dari rekaman. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut pada pertanyaan nomor 2. Bagaimana perasaan kakak-kakak bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Silakan. Jadi, bagaimana perasaan kakak-kakak selama menulis refleksi? Ya, silakan Kak Gregorius. Kalau saya sih, perasaan saya ternyata setelah saya mempelajari modul ini, bahwa saya ada perasaan bersalah dalam hal mengajar karena ada yang keliru dari saya, membuat saya bahwa ada perasaan yang bahwa saya sudah berbuat salah kepada peserta didik dalam hal menerapkan pembelajaran. Nah, maka dalam pikiran yang saya itu, bagaimana saya harus merubah, saya harus merefleksikan diri untuk mulai merubah cara dalam mengajar agar kesalahan kekeliruan yang saya sudah lakukan bisa terobat. Oke. Kira-kira boleh mau disampaikan salah satu saja untuk kesalahan. Salah satunya itu bagaimana saya ketika anak meminta pelajaran, misalnya saya mau Bapak belajar ini saja, seperti halus, seperti minggu yang sebelum saya mengikuti modul ini, mereka minta untuk belajar saya sudah programkan bahwa untuk permainan invasi itu adalah volley. Tapi ternyata itu anak itu
meminta sepak bola. Tapi saya kata, Ah. itu belum. Sekarang ini, sekarang kan harusnya bola voli. Nah, karena itu setelah saya pelajari ini, ternyata mungkin bukan berarti mengikuti maunya si anak, tapi mungkin ketika itu mungkin anak itu ada kemauan belajar dalam permainan invasi, mungkin di sepak bola. Bola. Nah, ya. Memang kalau untuk bentuk permainan invasi kan itu ada sepak bola, ada bola voli, bola basket dan sebagainya. Ada kasti. Ya, silakan. Permainan lapangan. Tadi Kak Mor, Yahya, Raisen. Oh ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya perasaan saya selama menulis refleksi, yang pasti ada perasaan cemas, tambah juga kenapa cemas? Karena merasa pasti pembelajaran tadi belum terlaksana dengan baik, masih ada kekurangan. Jadi belum merasa puas dengan pembelajaran itu. Misalkan untuk dalam pembelajaran, setiap pembelajaran yang saya berikan. Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali harus memulai menulis refleksi, yang pasti yang muncul di pikiran saya tentang materi yang sudah tercapai, apa saja yang sudah tercapai dan yang belum tercapai dalam proses pembelajaran tadi. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Berarti dalam mengajar ketika berefleksi, Kak Mor merasa ada yang kurang. Berarti Iya, ada yang kurang. Belum. itu artinya guru ini ingin terus mengembangkan diri kalau ada rasa belum merasa puas. Nah, inilah memang tujuan daripada pembelajaran ketika kita berefleksi. Jadi kita mengingat kembali pembelajaran yang sudah kita laksanakan, apa-apa saja yang sudah kita berikan kepada anak-anak, apakah itu sudah sesuai ataupun belum. Nah, inilah yang muncul dalam pemikiran kita. Ya, terima kasih Kak Mor. Masih ada lagi, Siap. silakan. Oh ya, silakan Kak Mor. Sudah. Cuma bilang terima kasih tadi, yuk. Ya, silakan yang lain. Ya, silakan Kak Alfi. Ya. Ya. Silakan Kak Alfi. Kak Alfi ada tamut. Oke, mohon maaf sepanjang lebar dapat cerita gotek masih ada unmute. Oke. Ya, silakan. Dan selama menulis refleksi yang muncul pikiran itu kadang bingung. Apa yang mesti kita mau refleksikan. Tapi ketika sudah tahu, nah itu jadi motivasi untuk kedepannya bisa ada perubahan dalam pembelajaran. Seringkali juga ragu-ragu dengan ada tekanan untuk apa sebenarnya yang kita mesti refleksi. Namun ya seiring berjalannya waktu mungkin lebih jelas untuk kita mengisi apa. Nah dari situ kalau tahu yang orang mesti refleksi, orang ada motivasi untuk merubah diri ke depannya lebih baik. Terutama dalam pembelajaran yang kalau di kita di kelas lumayan banyak yang butuh perhatian khusus, berkebutuhan khusus. Terkadang masih jadi baking sama di kelas. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Masih data unmute please, Pak. Oh ya.
Dapat cerita dari orang tadi dah tuntun pada dia. Oh ya. Nah, jadi terima kasih Kak Alfi yang sudah memberikan pendapat terkait dengan perasaan. Apa yang setiap kali muncul. Ya, silakan. Masih ada lagi? Kak Nedi, silakan. Ya, terima kasih. Oh, sudah pada dengar? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Jadi perasaan saya selama menulis refleksi masih merasa kurang maksimal. Apalagi sama di kalau PTP sekolah banyak rombel tuh, banyak murid. Jadi kadang kalau sementara praktek ada yang ribut sana, ribut sini. Jadi merasa kurang maksimal dalam pemberian pembelajaran. Apalagi di praktek. Kalau di kelas masih bisa tertangani. Walaupun masih ada 1-2 murid yang mungkin ya mungkin kalau bilang kabal jaator, tapi yang paling parah kalau praktek di luar lapangan, di halaman. Jadi itu merasa kurang maksimal kalau dalam pembelajaran. Jadi perasaan kurang maksimal lah. Ya. Memang apalagi menghadapi anak-anak SD kan. Apalagi anak SD ya, kebetulan Beda dengan anak SMP. Ya. Jadi memang butuh kesabaran dari seorang guru PJK dan bagaimana juga mengelola kelas. Ya itu. Ada lagi Kak Jessica? Oh, Kak Jessica ada suara katanya. Silakan. Masih ada lagi Kak yang lain? Jadi apa perasaan yang muncul ketika kita menulis refleksi setelah pembelajaran? Apa yang muncul di pikiran ketika menulis refleksi? Siada? Kak Tia mungkin masih di rumah sakit. Kak Noldi masih kesulitan untuk masuk. Yudhistira juga kesulitan masuk juga tadi. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada, kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Nah, rubrik itu terkait dengan framework Gibbs dan Morton. Ada juga model-model segitiga, ada juga model-model yang lain. Ya. Oh, saya mohon maaf. Pertanyaan nomor 3. Nomor 3 sebelum. Ya. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Ya, silakan. Jadi apa-apa saja yang menurut kakak-kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Jadi setelah kita pembelajaran, setelah kita menulis refleksi, apa yang menjadi baik dalam diri kita? Dan apa yang menjadi tantangan ketika kita menulis refleksi? Jadi ini ada semacam pergumulan dalam pikiran. Ya. Apa yang menjadi lebih baik ketika kita sudah melakukan ataupun menulis refleksi setiap kali selesai pembelajaran? Dan apa yang menjadi tantangan? Jadi sebelumnya kakak-kakak kan ketika dalam pembelajaran tidak melakukan refleksi, menulis refleksi. Nah, setelah saat ini mengikuti kegiatan diseminasi dan mendapat materi seperti ini, apa-apa yang menjadi lebih baik ketika kakak sudah melakukan refleksi? Dan apa yang menjadi tantangan? Ya, Kak Hendra, silakan. Oke, kalau dari kita yang lebih baik itu tentu torang proses pembelajaran di kelas, karena torang da iko ini torang mendapat metode pembelajaran yang torang praktek di kelas
siswa lebih aktif. Dan untuk tantangan yaitu kalau dari kita DP konsisten pembuatan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Mungkin itu dari kita. Ya, mungkin ada karena faktor fisik, mungkin kelelahan atau faktor atau faktor lupa, sehingga kadang-kala orang tidak membuat lagi refleksi apa-apa yang perlu kita perbaiki. Ya, terima kasih Kak Hendra. Ada lagi? Ya, silakan Kak Alfi. Oke, tentunya setelah menulis refleksi, tentunya hal yang baik yang muncul itu ya sama dengan Hendra tadi dalam pembelajaran. Tentunya ketika kita merefleksikan apa yang harusnya diubah. Nah, nanti ketika dalam pembelajaran berikut, yang pasti yang awalnya tidak bagus, nah itu yang orang rubah. Nah, juga pusat perhatian orang sudah lebih ke peserta didik, ke anak-anak. Nah, kemudian tentu juga yang baik yang muncul itu orang juga bisa menyusun ide-ide, dan kemudian keterampilan juga orang di saat mungkin sebelum ini orang tahu menulis atau menyusun refleksi, ya sekarang so jadi tahu. Nah, kemudian tantangan yang muncul itu ya masih ada rasa ragu-ragu apa orang mau tulis, dan kemudian masalah orang pe waktu, lain kali jatah lupa tulis. Ya, sama dengan Kak Hendra tadi Kak. Nah, lain kali ya setelah lewat dulu baru kok bikin refleksi. Kemudian tantangan yang terbesar kalau dari kita orang betul-betul jujur itu yang orang mau refleksikan. Ya bagaimana orang buka diri. Lain kali orang masih ambil lain supaya padahal bukan itu yang sebenarnya yang harus orang refleksi. Nah, itu yang orang isi. Ya. Itu yang tantangan utama. Orang boleh jujur untuk making refleksi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, terima kasih Kak Alfi. Jadi memang ketika dalam kita berefleksi, kita menulis, pasti kita akan berusaha untuk memunculkan ide-ide baru bagi anak-anak didik. Bagaimana cara kita mengelola kelas, bagaimana kita mengajar, bagaimana kita mengatur anak-anak. Jadi pasti akan banyak muncul ide-ide jika kita memang akan melakukan refleksi. Karena dengan melakukan refleksi berarti kita melihat kelebihan dan kekurangan. Nah, dari kekurangan itu tentunya kita akan mencoba ide-ide yang baru. Bagaimana cara mengajar supaya anak-anak itu tertarik dengan tompe materi. Masih ada lagi? Silakan. Kalau sudah tidak ada, halo Kak Jessica, bisa dengar suara saya? Kak Jessica, Kak Tia, halo Kak Tia. Ya, kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Nah, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Itu apakah sudah sesuai? Itu yang frame Gibbs, ada Gibbs, Burton, itu yang kita pelajari di modul. Yang ada deskripsi, perasaan, kemudian evaluasi, yang 6 tahapan dari frame Gibbs. Kemudian dari Burton ada 3 tahapan, yaitu apa,
terus apa yang akan kita lakukan, dan sekarang apa yang akan. Nah, kira-kira itu yang bagaimana? Ada kan penulisan refleksi itu ada 2 framework. Ada di modul. Kak Fresi mungkin yang menulis dengan menggunakan framework Gibbs. Iya kan? Bukan. Ya, ya. Iya. Nah, itu. Berdasarkan itu, hal apa yang seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Jadi torang lihat dengan refleksi yang torang tulis, kemudian torang bandingkan dengan apa yang torang backing. Gimana kakak-kakak? Ada yang mau kasih pendapat? Ada juga yang menuliskan dalam bentuk refleksi segitiga. Ada yang bentuk topi. Adakah yang model-model refleksi? Kalau frame atau kerangka kerja itu yang framework Gibbs, Limborton itu sudah dituntun lewat pertanyaan-pertanyaan pemantik. Sama juga dengan kerangka model refleksi segitiga, topi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita gunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Jadi bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Jadi berdasarkan refleksi yang sudah kita kirimkan di LMS. Aduh, silakan, raise hand. Kak Jessica belum, bagaimana ini Kak Jessica, bisa jangkau suara saya? Halo Kak Jessica. Ya, Arif baru. Ya. Selamat siang Kak Arif. Ya, unmute. Data unmute, saya unmute suara. Kak Gregorius bagaimana? Untuk pertanyaan nomor 4. Jadi bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Kak Gregorius menggunakan rubrik penulisan refleksi yang bagaimana? Apakah frame Gibbs atau Burton? Kalau kita belum tulis refleksi sampai di situ. Ah. Baru Dahlia belum backing. Jujur ini belum backing kita di situ. Memang di sini ada catatan-catatan yang belum mengunggah tugas refleksi. Ada 8 orang ini. Kalau Kak Resi sudah, Kak Hendra sudah, Jessica sudah, Kak Alfi belum atau sudah? Belum tak unggah no, memang masih. Atau ada kesulitan dalam pembuatan refleksi?
Kalau ada kesulitan nanti saya kasih tuntunan. Ikut juga Kak Nedi belum juga. Kak Mor belum mengunggah. Jadi mohon kakak-kakak ketika ada tugas jangan sampai tanda merah, late, itu ada terkurang BP nilai. Ini tugas refleksi ini maksudnya bagaimana cara itu? Ikut struktur atau langkah-langkah seperti langkah-langkah frame gips, akan langkah-langkah di situ. Nah, kalau gips di situ apa yang terjadi dalam pembelajaran, deskripsi itu. Kemudian kedua ada perasaan, itu apa perasaan yang ada. Jadi dijabarkan situ. Kemudian dievaluasi apa yang baik dan buruk yang terjadi ketika dalam pembelajaran. Selanjutnya ada analisis, ada konklusi dan rencana tindak lanjut. Itu untuk refleksi. Oh, yang lampiran 2 itu yang lampiran 2. Ya. Ikut DP kerangka itu. Jadi DP kerangka itu dijabarkan apa-apa yang terjadi saat Kak Nedi dalam pembelajaran, perasaan apa ketika dalam pembelajaran, kemudian dievaluasi sama seperti tadi. Apa yang baik dan apa yang buruk. Kemudian apa yang menjadi pengalaman dari pembelajaran tersebut, apa yang bisa dilakukan dan apa rencana tindak lanjut. Ya. Berarti dia orang mau backing sampai DP rencana tindak lanjut, baru setelah itu apa rencana tindak lanjut? Bukan semua backing rencana, ya tetap itu ada. Dituangkan di langkah ke-6. Mohon maaf, ada agak sedikit ribut sini, Kuat. nanti kita sih mati. Ya maaf tadi ada kepala sekolah. Jadi yang tuh tadi tuh yang sampai di rencana tindak lanjut. So kelar selesai bikin sama itu baru kirim format lewat PDF kah atau dokumen apa Word dan mood. Suara. Ya, mohon maaf. Ya, jadi itu tadi kita buat dalam bentuk Word. Kemudian tong foto, backing scan, backing PDF. Oh iya. Ya. Sebenarnya semua di situ sampai tadi malam cuma bingung ini mau bikin bagaimana ini. Nah, ini refleksi terkait pembelajaran. Jadi apa-apa yang terjadi. Ya. Iya. Begitu juga ada 3 tahapan dari framework Borton. Itu sama itu. Tapi ini yang simple. Yang Gibbs. Ya. Oke. Bisa dimengerti. Oke. Mengingat waktu, jadi untuk pertanyaan ke-5 dan ke-6 kita jawab di chat saja. Memang juga di sini agak ribut karena ada rapat guru-guru. Bertepatan memang dekat dengan kita di ruangan. Jadi nanti saya kirim di kolom chat pertanyaan nomor 5.
Silakan kakak-kakak mengisi di kolom chat, pakai nama, tulis nama, bagaimana saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Jadi itu di kolom chat saja, diisi di kolom chat. Boleh tulis 5 kemudian jawaban. 5, jadi pertanyaan 5 jawaban. Jadi kakak-kakak menulis di kolom chat. Pertanyaan 5 dan 6 sudah di kolom chat. Amor, apa bisa masih menjangkau? Nah, di sini sudah ada Kak Tia. Tentu kita akan menulis refleksi. Kita sebagai guru harus memiliki keterbukaan pribadi untuk mengungkapkan apa yang benar-benar terjadi. Ya. Jadi yang dituliskan dalam refleksi itu adalah yang terjadi. Benar-benar terjadi menurut Kak Tia. Halo Kak Jessica. Ya, Kak Hendra lebih banyak membaca referensi di internet atau di buku yang berkaitan dengan pembelajaran. Juga agar kita dapat banyak ilmu untuk bisa merefleksikan diri lebih baik. Nah, Gregorius dengan menulis hal-hal apa saja yang kurang, kelemahan yang ditemukan dalam pembelajaran terkait peserta didik dan saya sebagai guru PJOK. Dengan menuliskan hal apa saja yang kurang ataupun kelemahan yang ditemukan dalam pembelajaran terkait peserta didik dan saya sebagai guru PJOK. Iya, Kak Hendra, Kak Gregorius, boleh ke pertanyaan nomor 6.
Oh, Kak Jessica masih ada ke toilet. Kak Fresi, menuliskan apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Jangan ragu untuk menuliskan semua pikiran yang muncul pada diri. Kak Nedi, saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, tentunya dengan mengevaluasi diri. Terlebih dahulu untuk mencari kekurangan yang dimiliki agar boleh mencari solusi lebih baik ke depan. Kak Arif, dengan cara menyisihkan waktu khusus agar supaya kita bisa mengevaluasi dan tentunya meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan nomor 6, Kak Hendra, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Terus belajar dari berbagai sumber, selalu melihat hal positif, dan memanfaatkan lingkungan untuk belajar dan menerima masukan dari siswa untuk pembelajaran yang lebih baik. Untuk yang bisa membantu adalah peserta didik dan sesama guru atau teman sejawat. Oke, kakak-kakak, karena waktu yang memang membatasi kita, jadi ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Oh ya, bacakan dulu. Kak Alfi, untuk pertanyaan nomor 5, mengajukan pertanyaan mendalam tentang pengalaman dan perasaan. Ikut kerangka seperti Gibbs dan Borton. Untuk lebih terorganisir. Keterampilan yang perlu dikembangkan, keterampilan dan kesadaran diri. Pak Gregorius, untuk pertanyaan nomor 6, dengan menulis dengan jujur apa yang belum tercapai.
untuk dilakukan perbaikan secara serta belajar dari sumber mana saja yang dapat dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Kak Nedi, yang bisa saya lakukan untuk pertanyaan nomor 6 ini, yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJK yang reflektif adalah memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan guru reflektif. Kak Fresi, untuk menjadi guru PJOK yang reflektif adalah terus mengembangkan kemampuan diri dan kualitas pembelajaran yang membantu rekan sejawat atau guru PJOK lainnya dapat memberikan masukan dan berbagai pengalaman. Oke, kakak-kakak. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini kan ada di modul. Jadi boleh kakak-kakak lanjutkan di modul mengisi pertanyaan-pertanyaan ini. Karena dengan waktu yang terbatas, ataupun kakak-kakak ketika masih boleh mengirimkan di kolom chat. Jadi masih berada di kolom chat. Oke. Nah, kakak-kakak, pada sesi ini kita sudah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Juga kita dapat mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Terima kasih. Jadi untuk sesi kita pada saat ini sudah selesai. Jadi kakak-kakak yang akan menulis refleksi boleh lanjutkan di kolom chat. Ya, jadi demikianlah sesi kita pada saat ini, karena memang cuma 1 jam, 1 JP, walaupun DP waktu memang lewat 1 JP, lewat 45 menit. Kakak-kakak on kamera, Kak Mor, Kak Jessica, Kak Tia, on kamera dulu, kita mau foto bersama. Ya, Kak Mor, kamera, kita foto bersama dulu. Kak Jessica sudah. Ya, oke. Tunggu di HP dulu. Kak Sandri, open kamera. Halo Kak Sandri, on kamera. Oh, udah di auto kote. Ya. 1, 2, sorry. 1, 2, 3. Gaya bebas. Silakan. 1, 2, gaya bebas. 3. Ya, oke. Terima kasih kakak-kakak. Mau diingatkan untuk tugas-tugas. Tugas-tugas model refleksi dan model-model refleksi. Sini Kak Gregorius belum unggah. Kak Nedi, Kak Alfi, Kak Mor belum juga. Kak Miss Koyongnya nak masuk Kak ini. Kak Sandri, hati-hati bawa oto. Kak Noldi dan Kak Arif.
Oh, ini Kak Arif. Mana Kak Arif? Ah. Jadi modul 1.1.d.2. Jadi diunggah secepatnya. Karena akan dinilai. Kemudian mengisi semua tagihan-tagihan di LMS. Memang banyak untuk tahap-tahap pertama itu, dia punya tugas. Tapi untuk selanjutnya sudah mulai ringan. Ya, terima kasih kakak-kakak. Selamat siang. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.